Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita bertemu di mata pelajaran teknologi jaringan luas ya, atau WAN. Minggu kemarin kita sudah mempelajari, Bapak harap kalian sudah mempelajari materi yang Bapak share di classroom tentang analisis permasalahan jaringan. Jadi pertama yang kita akan pelajari tentang menganalisis permasalahan di jaringan adalah pada bagian IP address. Kalian harus tahu bagaimana IP address itu bisa menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain. Jadi ada aturannya, seperti di IP address sendiri itu ada dua bagian, terbagi dua bagian, yaitu net ID dan host ID. Kalau kalian sudah baca materi minggu kemarin di classroom, Bapak share ulang. Ya, ini materi minggu kemarin. Jadi di jaringan luas itu ya terdapat atau terdiri dari banyak jaringan lokal atau LAN ya. Jadi jaringan lokal yang saling terhubung membentuk jaringan luas atau WAN. Untuk tadi Bapak sudah sebutkan, untuk menganalisisnya kita harus dari dasar dulu, lokalnya itu bermasalah atau tidak. Kita pertama mempelajari tentang IP address. Kalian pasti sudah pernah mendapatkan materi IP address dengan bapak guru yang lain atau ibu guru yang lain. Di sini kita akan mengimplementasikannya, bagaimana IP address bisa menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain. Bapak ulang. Jadi IP address itu terdiri dari, kalian pernah mendapatkan macam bilangan ya, ada biner, ada oktal, ada heksa. Nah, IP address itu bisa kita jabarkan atau bisa kita lihat dari binernya atau dari desimalnya. Kalau biasanya kalian lihat IP address 192.168.1.1 itu bentuk desimalnya. Nah, kalau kalian lihat di layar kalian ini adalah bentuk binernya ya, 100 sekian itu adalah bentuk binernya. IP address terdiri dari 32 bits biner, bilangan biner ya. Jadi masing-masing oktal, jadi IP address itu ada 4 oktal ini, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 oktal. Masing-masing oktal ada 8 bit bilangan. Jadi nah, bentuk biner ini kalau didesimalkan akan menjadi angka desimal. Walaupun ini tiga angka ya, tapi di dalamnya tetap 8 bit bilangan biner. Jadi IP address itu terdiri dari 32 bit bilangan biner. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk nanti kita bisa manfaatkan atau bisa gunakan untuk subnetting, proses subnetting IP address. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, IP address itu terdiri dari dua bagian, yaitu net ID atau network ID. Yang kedua host ID, atau kalau kalian
asing dengan kata host. Host itu ya klien komputer. Jadi ada di jaringan komputer itu ada server, ada klien. Ya, host itu klien. Ada NetID dan host ID. Kalau kelas A, kalian pasti pernah dapat IP address itu terdapat beberapa kelas ya, kelas A, B, C, D ya. Kalau kelas A itu NetID-nya ada di oktal yang pertama. Ya. Ada 4 oktal, 1, 2, 3, 4 ya. Kelas A itu NetID-nya ada di oktal yang pertama dan host ID-nya ada di ketiga oktal terakhir. Host ID-nya terdapat 24 bit. Kalau kelas B, NetID-nya ada di 2 oktal dan host ID-nya juga 2 oktal. Kelas C, NetID-nya ada di 3 oktal yang pertama, host ID-nya oktal yang terakhir. Jadi setiap kelas mempunyai aturan NetID dan host ID yang berbeda. Ini untuk yang terbagi di kelas A, B, dan C. Belum kita masuk di proses subnetting. Kalau proses subnetting, kita bisa menentukan NetID-nya sendiri dan host ID nanti akan mengikuti subnetting di network tersebut. Kita umpamakan kalau IP address itu alamat rumah kita, ya. Jadi umpamanya alamat rumah kita itu Gang Nangka nomor 3 dan IP address-nya 192.168.1.1. Ini IP address kelas C. Tadi kita sudah lihat kalau NetID kelas C itu ada di 3 oktal di bagian pertama, ya. Berarti NetID-nya adalah 192.168.1.0. Ini bagian 3 bagian yang pertama, itu NetID-nya. Host ID-nya yang mana? Oktal yang terakhir, yaitu 1 ini ya. Kita umpamakan kalau alamat rumah, NetID-nya apa? Gang Nangka. Host ID-nya nomor 3. Alamat rumah kita itu nomor 3, tapi di Gang Nangka. Jadi di network Gang Nangka. Gang Nangka itu padahal ada banyak rumah, mungkin ada 10 sampai 20 rumah. Jadi umpamanya rumahnya itu di Gang Nangka nomor 1 sampai 20. Berarti NetID-nya itu Gang Nangka, host ID-nya itu 1 sampai 20. Jadi alamat lengkapnya rumah kita tadi, alamat rumah kita itu Gang Nangka untuk NetID, nomor 3 itu untuk host ID. Begitu juga IP address, alamat lengkap IP address-nya itu 192.168.1.1 dengan ketentuan 3 oktet pertama itu NetID-nya dan oktet yang terakhir itu host ID-nya. Jadi Pak Pos itu kalau mau ngirim suatu paket itu lihat Gang Nangkanya dulu. Padahal di suatu tempat itu mungkin ada banyak gang, nama Gang Nangka, Gang Rambutan, Gang Mangga, itu banyak. Dan di masing-masing gang itu juga ada nomor 3-nya. Jadi Pak Pos itu pasti melihat alamat itu dari NetID-nya dulu atau Gang Nangkanya dulu, baru ke nomor rumahnya itu nomor 3. Begitu juga data itu kalau dikirimkan mereka melihat NetID-nya dulu. NetID-nya cocok enggak dengan yang dituju. Kalau nggak cocok ya nggak akan ketemu walaupun host ID-nya sama. Umpamanya saya mau mengirimkan data dari alamat
192.168.2.2. Nah, 192.168.2.2. Net ID-nya kita bisa lihat 192.168.2. Berbeda dengan net ID tujuan data kita. Nah, ini data kita akan bingung mau kemana dia. Data kita hanya tahu di network ini saja, 192.168.2 saja. Dia nggak tahu 192.168.1, nggak tahu. Jadi data kita tidak akan terkirim. Kecuali nanti kita pakai perangkat pintar, yaitu salah satunya bisa kita pakai router. Dia bisa mengarahkan data itu ke network. Tapi kali ini kita analisis dulu tentang IP address ini, kalau beda network itu bisa terkoneksi atau tidak. Nah, selanjutnya di IP address itu juga ada subnet mask atau net mask. Jadi setiap network itu ada subnet masknya. Kita bagi dulu ya, kita belajar dulu di kelas masing-masing kelas IP address itu ada subnet masknya sendiri, mengikuti net ID-nya. Kalau tadi kelas A itu kelas A itu net ID-nya itu ada di bagian oktet pertama. Jadi net masknya 255.0.0.0. Kalau kelas B ada di dua oktet net ID-nya. Berarti 255.255.0.0. Kelas C ada di ketiga oktet 255.255.255.0. Jadi yang 000 ini adalah menandakan host ID-nya, itu net mask. Oke, sekarang kita praktekkan langsung ya. Bapak akan menggunakan paket tracer mobile. Jadi kalian bisa mencobanya sendiri di HP kalian masing-masing. Kita buat sederhana dulu. Yang penting kita tahu tentang bagaimana IP address itu bekerja. Stop dulu. Share screen. Baik, di sini sudah tertampil tampilan paket tracer mobile. Kita akan buat jaringan sederhana dulu ya. Kalian pasti sudah familiar lah dengan paket tracer mobile. Kita buat karena kita dianalisis jaringan nirkabel ya, jadi kita buat jaringan yang nirkabel atau wireless. Tidak muncul alamat dua klien ya. Nanti kita akan hubungkan menggunakan perangkat wireless, access point saja. Kita akan gunakan access point. Nah, ini sudah terhubung ya. Tapi kita coba berikan alamat di masing-masing komputer. Oke, kita pakai ini masih di HCP. Kita buat statik dulu. Kita buat alamat IP-nya 192.168.1.1. Netmasknya kita pakai yang kelas C ya. Kelas C, jadi 3 oktet yang pertama itu net ID. Jadi 255.255.255.0. Kita apply change. Oke, ini untuk komputer yang pertama. Yang kedua, kita juga set IP address-nya,
ketik 192.168.1. Karena tadi yang komputer 1 sudah alamatnya 1, kita beri alamat 2. Karena kalau alamatnya sama tidak akan terhubung atau nanti terjadi IP conflict. We change, close. Nah, ini sudah terhubung. Kita coba tes koneksi. Kita coba tes koneksi dengan cara ping saja. Kita sebentar, bawa pause dulu. Kita tes koneksi, kita ngeping dari komputer ini ke komputer PC 1. Kita ngeping dari PC 0 ke PC 1. Jadi PC 0 tadi kita beri alamat berapa? 192.168.1.1. Ya, ini alamatnya 168.1. Ya. Untuk PC satunya kita tadi sudah kita beri alamat titik 2 ya. Ini hanya untuk jelas saja ya. Jadi kita sudah alamat di komputer ini 192.168.1.2, yang PC 0 192.168.1.1. Kita akan coba tes koneksi. Stop command prompt. Jadi kita tes koneksi ke 192.168.1.2 atau PC 1 tadi. Coba ping, terhubung ya, replay from 1.2, terhubung. Coba kita tes koneksi dari PC 1 ke PC 0. Ping 92.168.1.1 juga terhubung. Nah, kalau kita buat skenario yang tadi, Bapak ingin mengirimkan data dari komputer Bapak yang beralamat 192.168.2.1. Ya, kita ganti dulu. Coba kita alamatnya ganti 2.1. Kita ganti alamat dulu. 1. Ganti 2.1. Jadi Bapak mau mengirimkan data dari komputer PC 0 ke PC 1. PC 0 alamatnya sudah berubah dari yang tadi 192.168.2.1 ke PC 1 192.168.1.2. Coba kita tes koneksi dulu, ping ke PC 1. Jadi ping 192.168.1.2 PC 1. Apakah terhubung? Request timeout itu tandanya tidak terhubung, RTO. Jadi kenapa RTO? Kenapa tidak terhubung? Karena networknya beda, IP address-nya, networknya beda. Kita ibaratkan kalau PC yang ini itu ada di gang jeruk, kalau PC yang satu ini ada di gang nangka. Ya. Jadi karena networknya berbeda, maka data itu tidak terkirim. Kalau kita tes koneksi tadi tidak terhubung atau RTO. Net ID-nya yang mana tadi? Jelas sekali 192.168.2.1. Yang PC 1 192.168.1.2 berbeda. Maka dari itu untuk menganalisis sebuah jaringan terhubung atau tidak, kalian salah satunya itu IP address-nya itu satu network tidak. Kalau tidak satu network ya nggak akan terhubung.
ketika di satu LAN, satu jaringan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sudah mempelajari tentang NetID dan HostID dan mempraktikkannya untuk analisis jaringan, ya. Jadi untuk salah satu faktor yang mempengaruhi jaringan tidak terhubung itu adalah IP address yang dipengaruhi oleh pemilihan NetID. Jadi nggak bisa sembarangan memberikan IP address bisa langsung terhubung, tidak. Jadi kita harus memperhatikan NetID dan HostID-nya. Itu pertemuan untuk minggu ini. Kita akan lanjutkan di minggu depan materi selanjutnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.